Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Hasanah M. Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu balaghah dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan diskusi bersama tentang materi-materi ilmu balaghah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori perkembangan bahasa. Saya mengutip teori perkembangan bahasa ini dari artikel yang disusun oleh Hasriani Umar. Beliau adalah praktisi pendidikan. Dia juga dosen di beberapa kampus. Bahasa merupakan alat pikiran dan komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep ataupun jalan pikiran kepada orang lain. Pupu Saiful Rahmat dalam bukunya Perkembangan Peserta Didik mengungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sering digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Bahasa sering digunakan yakni bahasa lisan yang berfungsi untuk menyampaikan maksud kepada orang lain dengan tatanan kata dan kaidah yang dimengerti. Dalam perkembangan manusia, bahasa tidak dapat dipisahkan sebagai alat komunikasi antar sesama. Perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa, mulai ucapan-ucapan yang sederhana sampai dengan kemampuan menggunakan kata, kalimat, dan bahasa. Perkembangan kemampuan menggunakan bahasa merupakan objek lapangan psikologi perkembangan. Hal ini disebabkan bahwa secara sistematis dapat dilakukan pengamatan adanya perubahan pada setiap tahap perkembangan secara bertingkat dan struktural. Timbulnya masalah-masalah bahasa yang dalam kenyataannya sering ditemukan pada anak-anak, terutama di dunia barat. Hal ini lebih merangsang para ahli psikologi perkembangan untuk mengetahui proses secara bertahap dan bertingkat pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ini. Teori perkembangan bahasa dikenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1928. Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Menurut Chomsky, dalam Woolfolk 2010, bahwa diperoleh secara kodrati dan berjalan terus-menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang.
Artinya perkembangan bahasa menyesuaikan dengan perkembangan tubuh dan biologis anak. Penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan bahasa anak tentunya tidak terlepas dari pandangan, hipotesis atau teori psikologi yang dianut. Dalam perkembangan bahasa terdapat pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak yang berkembang, antara lain: 1. Teori behaviorisme. Kaum behaviorisme menerangkan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Dengan kata lain, behaviorisme menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku bahasa, serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Tokoh aliran ini adalah John B. Watson 1878 sampai 1958, yang di Amerika dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Istilah bahasa bagi kaum behaviorisme dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud, sesuatu yang dimiliki atau digunakan, dan bukan sesuatu yang dilakukan. Watson juga dengan tegas menolak pengaruh naluri, insting, dan kesadaran terhadap perilaku. Menurutnya, bahasa merupakan salah satu perilaku di antara perilaku-perilaku manusia lainnya. Jadi setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus-respons. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Kaum behaviorisme menganggap anak sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungannya, serta tidak memiliki peranan yang aktif di dalam proses perkembangan perilaku verbalnya. Behaviorisme juga tidak mengakui kematangan anak dalam pemerolehan bahasa dan tidak mengakui pandangan bahwa anak menguasai kaidah bahasa serta memiliki kemampuan untuk mengabstrakkan ciri-ciri penting dari bahasa di lingkungannya. Mereka berpendapat stimulus dari lingkungan tentu memperkuat kemampuan berbahasa anak. Perkembangan bahasa dipandang sebagai suatu kemajuan dari pengungkapan verbal yang berlaku secara acak sampai ke kemampuan yang sebenarnya untuk berkomunikasi melebihi prinsip pertalian SR, stimulus respon, dan proses peniruan. Unsur-unsur dasar dari teori stimulus respon meliputi bantuan, hukuman, operan conditioning, dan mengurangi perilaku tidak baik. Skinner dalam Sugiono 2013. Skinner mendefinisikan bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh perilaku yang dibentuk oleh lingkungan eksternalnya. Artinya, pengetahuan merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya melalui
pengondisian stimulus yang menimbulkan respons. Perubahan lingkungan pembelajaran dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku anak secara bertahap. Perilaku positif pada anak cenderung akan diulang ketika mendapat dorongan yang sesuai dengan kemampuan anak dan lingkungannya. Yang sesuai dengan kemampuan anak dari lingkungannya. Latihan untuk anak harus menggunakan bentuk-bentuk pertanyaan, stimulus, dan jawaban, respon, yang dikenal secara bertahap, mulai dari yang sederhana sampai pada yang lebih rumit. Yang kedua, teori nativisme. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya secara genetis yang telah diprogramkan. Lingkungan tidak mempunyai pengaruh dalam pemerolehan bahasa. Bahasa merupakan biologis sejalan dengan yang disebut hipotesis pemberian alam. Kaum nativis berpendapat bahwa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan atau imitation. Jadi pasti ada beberapa aspek penting mengenai sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara ilmiah. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurut Chomsky, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia, sedangkan binatang itu tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Hal ini didasarkan pada asumsi pertama. Perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan, genetik. Pola perkembangan bahasa adalah sama pada semua macam bahasa dan budaya, merupakan sesuatu yang universal. Dan lingkungan hanya memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu singkat. Anak berusia 4 tahun sudah dapat berbicara mirip dengan orang dewasa. Yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data secukupnya bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut Chomsky, anak dilahirkan dengan dibekali alat pemerolehan bahasa, language acquisition device (LED). Alat ini merupakan pemberian biologis yang sudah diprogramkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu tata bahasa. LED dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak yang khusus untuk memproses bahasa dan tidak punya kaitan dengan kognitif lainnya. Chair 2003. McNeil Browns 1980 menyatakan bahwa LED
terdiri dari A. Kecakapan untuk membedakan bunyi bahasa dengan bunyi-bunyi yang lain. Kemudian yang B, kecakapan merupakan pengorganisasi suatu linguistik ke dalam sejumlah kelas yang akan berkembang kemudian. C. Pengetahuan tentang sistem bahasa yang mungkin dan yang tidak mungkin. Dan D. Kecakapan menggunakan sistem bahasa yang didasarkan pada penilaian perkembangan sistem linguistik. Dengan demikian dapat melahirkan sistem yang dirasakan mungkin di luar data linguistik yang ditemukan. 3. Teori kognitivisme. Istilah kognitif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia yang sedikit banyak melibatkan pikiran atau berpikir. Oleh karena itu, secara umum kata kognisi bisa dianggap bersinonim dengan kata berpikir atau pikiran. Jean Piaget menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Piaget menyatakan bahwa beberapa tahap dalam perkembangan kognitif anak. Piaget menyatakan adanya beberapa tahap perkembangan anak. Piaget menyatakan adanya beberapa tahap dalam perkembangan anak. Tahap perkembangan kognitif Piaget dalam Sugiono 2013 yaitu A. Tahap sensorimotorik 0 sampai 2 tahun. Dalam tahap ini merupakan tahap pertama dalam perkembangan kognisi anak dan berlangsung pada sebagian dari 2 tahun pertama dalam kehidupannya. Lalu pada tahun kedua muncul koordinasi dari kedua kemampuan awal ini. Pada akhirnya teori sensorik bayi dapat berpikir tentang dunia, yaitu yang berhubungan dengan pengalaman dan tindakan yang sederhana. Pada tahap ini ditandai dengan adanya interaksi lingkungan yang didasarkan pada penerimaan anak berkaitan dengan reaksi otot anak melalui indera. Periode ini dimulai dengan tindakan yang refleks secara berangsur. Kemudian yang B, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini cara berpikir anak-anak masih didominasi oleh cara bagaimana hal-hal atau benda-benda itu tampak. Cara berpikir anak-anak masih kurang operasional. Pada tahap ini ditandai dengan pertama, kemampuan memperoleh pengetahuan melalui imitasi, permainan simbolik, menggambar, gambaran mental, dan bahasa lisan. Kedua, anak masih memiliki perilaku egosentris
menganggap semua orang sama dengan dirinya sendiri dan semua orang memikirkan hal sama dengan dirinya. Ketiga, anak mulai memusatkan suatu masalah. Keempat, anak cenderung berkonsentrasi pada salah satu unsur dan bukan pada proses transformasi dari objek ke bentuk lainnya. Tahap yang C, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah memahami konsep konvensi. Tahap ini dilalui anak yang berusia sekitar 7 sampai dengan menjelang 11 tahun. Pada tahap ini, anak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dan tidak egosentris lagi dalam berpikir. Anak juga memahami konsep matematika yang diajarkan melalui objek benda yang nyata. Yang D, tahap operasional formal 11 tahun. Pada tahap ini dilalui anak setelah anak berusia 11 tahun ke atas. Anak-anak sudah berpikir logis seperti halnya dengan orang dewasa. Mereka merumuskan dan mengetes hipotesis-hipotesis yang rumit. Mereka berpikir abstrak dan mereka menggeneralisasikan sesuatu dengan menggunakan konsep yang abstrak dari satu situasi ke situasi yang lain. Morgan 1986. Teori yang keempat adalah teori sosiokultural. Teori sosiokultural memandang bahasa dan artefak sosiokultural berperan mediasi aktivitas manusia dan praktek sosial. Cross 2009. Tesis sentral dalam teori sosiokultural Vygotsky ini kemudian dikembangkan oleh rekan sezamannya Leontief menjadi Cultural Historic Activity Theory. Leontief 1981 dikutip dalam Cross 2005 yang menggeser penekanan analisis dari tools bahasa, artefak budaya lainnya dalam konteks pendidikan bahasa sebagai unit analisis ke aktivitas-aktivitas yang melibatkan tools tersebut. Cross 2005. Pengembangan pemikiran Vygotsky oleh Leontief ini kemudian diformulasikan oleh Engström menjadi sebuah sistem aktivitas dengan model sebagai berikut. Diagram ini menggambarkan tesis sentral Vygotsky mengenai hubungan subjek dan objek yang dimediasi instrumen tools sehingga mencapai hasil tertentu. Diagram tersebut adalah perluasan tesis sentral Vygotsky dalam lingkungan sosiokultural di mana produksi terjadi.
Perluasan ini menciptakan hubungan pertukaran, konsumsi, dan distribusi dalam struktur aktivitas manusia. Interaksi subjek dan objek merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari sistem aktivitas timbal balik yang lebih besar, sehingga praktek transfer ilmu dalam ruangan kelas pada hakikatnya terkonstruksi secara sosio-kultural. Alhamdulillah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Tentu masih banyak sekali kekurangan yang sudah saya sampaikan tersebut. Mohon Ustadzah Hasanah M. Hum menyempurnakan materi yang sudah saya sampaikan ini, dan juga kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa sangat saya harapkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.